心中有一份爱，老师给我的关怀，它指引着我的心，让我更坚定去面对每一天。在心中有一种爱，来自老师的关怀，让我们把这份爱用心来灌溉，一起去散播开，让每个人都分享这份爱，让每颗心都能够平静，用这份爱感动每颗心，将这世界变得更有情。在心中有一份爱，老师给我的关怀，它指引着我的心，让我更坚定。是不是可以做到孝顺？每天发黑的这个可以啊。老师bilang bisa, terapi untuk tempat yang keluhan itu。基本上晚睡，或是这边的循环不好，或者鼻子不好，都有可能造成这样。Ada beberapa kemungkinan penyebab. Sering tidurnya larut-larut malam. Oh, jangan-jangan ngomongin saya juga begitu. Sering tidur malam, larut, sirkulasi di sekitar mata tidak lancar, atau masalah dari hidung. Jadi salah satu penyebabnya. 基本上要调整眼睛啊，然后调整后脑，调整肝脏。Terapi di posisi mata, belakang kepala, liver. Liver itu rongga perut, tengah ke kanan sedikit. Kalau kiri itu lambung, sisi kanannya itu liver. Posisi mata, belakang kepala, setelah itu liver. 为什么要调整肝脏？ Apa kaitannya? Liver kok perlu diterapi juga? 通常在中医方面的观念肝是跟眼睛有关系。 Dalam pemahaman atau konsep dari TCM, Traditional Chinese Medicine, pengobatan tradisional, yang berpengaruh sama penglihatan kita bagus atau tidak, kuat atau tidak, itu liver, bukan ginjal. Maka kita perlu liver yang sehat membawa pandangan penglihatan yang bagus. 在西方的解剖学里面，我们眼睛有一条管子直接连到肝脏。 Kalau dalam pengetahuan medis barat, ilmu anatomi, memang ada hubungan antara syaraf di mata ke saluran di liver. 所以有很多人肝胆方面的问题，眼睛马上变黄。 Oleh sebab itu, kita lihat gejala-gejala penyakit liver ataupun empedu, itu mata kelihatannya yang putih itu, sklera mata itu kuning-kuningan, pertanda liver lagi fungsinya terganggu. 那基本上，一个人如果晚睡的话，肯定会影响到肝胆。 Nah, tentu orang yang tidur larut malam itu biasanya membebani
liver dan empedu. 所以就更容易造成眼睛不好，或者是黑眼圈。 Maka pada gilirannya dia akan bisa juga mempengaruhi kita punya mata dan juga sekitar mata, dan bisa juga menjadi yang katanya kita bilang gelap, warnanya agak gelap di seputar mata. 那也有少部分的人鼻子不好，就影响到这一块的新陈代谢，也容易黑眼圈。 Ada sebagian kecil kasus di mana orang yang punya masalah di hidung, ada gangguan sirkulasi di sekitarnya menjadi kurang bagus. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kenapa lingkaran mata itu agak hitam. Seperti itu. Ya. Saya itu oke, langsung cepat. Ya, saya merasa suka ketusuk dari belikat kanan belakang sampai ke depan beberapa bulan terakhir. Puncaknya adalah kemarin ketika udah kita rasa ada di punggung, kayak ada bekas memar di depan di dada kanan. Sebelumnya keluhannya itu kayak ketusuk besi panas dari punggung belakang ke depan, terus kayak gitu. Sampai suatu saat ada bekas memar di depan. Seperti ketusuk. Iya, itu panas, kayak panas di cowok. Jejetan gitu, bukan? Panas banget, kebakar. Sering begitu atau pada waktu meditasi atau? Sering. Oh. Sebelum datang. Sebelum diterapi, sebelum belajar, sering seperti ketusuk besi panas. Terus ada bekas memar, Di depan. ada Depan. biru kehitaman. Memang pernah bentur atau apa? Enggak, justru itu. 近几个月来，常常会抽痛，但是好像有一种铁，很热的铁，就好像插在后面。后来确实，他在他那个前面，也好像发黑、发红的那个样子。我问他有没有创伤过，他说没有。这个是还没有来长生学，还没有被调整之前，就有这个现象，不知道为什么。有可能那个部位已经慢慢不好了，就调整7号跟那个部位，调完就前后都调，就是前后都调。 Karena persisnya kita nggak tahu sebab asalnya apa, nggak jelas. Kalau saya bilang tempat keluhan kita yang sakit, cakra 7. Setelah itu depan dan belakang, kan terasa dari belakang sampai ke depan. Jadi cakra 7 sama tempat yang sakit, setelah itu cakra 7 pindah ke belakang. Ya, coba dulu. Ya begitu. Kalau mau pasti ya di foto, diperiksa, karena kita nggak tahu persisnya. Terima kasih. Saya mau tanya, tadi sebagian sudah ditanyakan tentang mata panjang. Sama, dekat dikit. Ada satu lagi yang kalau misalnya matanya. Dekat dikit bisa lebih jelas. Oh, seperti matanya ada yang terbang-terbang gitu. Mata ada serangga, Iya, kayak gitu. tapi dipegang nggak ada serangganya. Kiri kanan satu aja. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengapa kalau saya setiap kali menterapi orang itu keringatan gitu? Kepala basah. Iya. Kalau nggak terapi orang nggak seperti itu. 老师有2个问题，第一个就是眼睛好像看到有虫在飞，抓是没有东西的，这第一个。第二个，每次帮人家调整，这个头都是冒汗，不调整，不给人家调整，这个现象没有。帮人家调整，我这个头部都是。第二个问题是你自己的心脏不好，才会有这种反应。 Kita bisa keringetan padahal tidak kerja capek. Kalau saya bilang itu kelemahan jantung, kekurangan dari jantung. 也代表有这个反应，也代表你心脏循环方面的问题有逐渐在改善。 Namanya reaksi bagus. Artinya setiap saat ada energi bertambah, dia lakukan koreksi, seringkali ada rasa, ada reaksi.
第一个问题，你的眼睛不好，那个算是比较有严重的灰无症了。Kalau sering ada serangga putar-putar ditangkap nggak ada, saya bilang itu penyakit namanya floatus. 那个 float itu mengapung, floating itu floatus. Bahasa Indonesia nggak tahu namanya apa. Itu agak berat juga. 你去给眼科医生看也没有用啊。Pernah nggak periksa dokter oftalmologi, dokter mata pun nggak ada obat untuk itu. 对的，他没有药。他会跟你讲退化的问题啊。Umumnya dokter bilang ini degeneratif, penurunan melemahnya fungsi karena bertambahnya umur. Padahal umur juga belum bertambah berapa kan, masih tua saja. Oh, 这个是他妈妈对那个肺有。那做长生节，做长生节会很有用的。Maka kasus seperti ini di longevitology sering ketemu, sangat membantu. 母亲是白内障2个都做手术，有这个现象。都跟他做，连续1个礼拜啊，他起码会改善1半以上。Mama nggak ikut belajar, ada mama有在，他有学。Kalau gitu, mamanya bisa terapi sendiri kan? Posisi mata tujuh sama belakang kepala. Selama seminggu tiap hari lakukan dengan rajin. Kalau saya rasa kemungkinan bisa berkurang setengah dalam waktu yang singkat. 为什么这些医生讲不会好？退化性方面的疾病可以好起来。上课当中，老师在跟大家解释。Kalau kita pergi dokter, gejala seperti ini tidak ada obat yang bikin hilang. Paling tetes bikin kita nyaman. Tapi nanti akan kembali lagi seperti itu. Biasanya dibilang ini degeneratif, penurunan fungsi, melemahnya fungsi. Orang bertambah umur bisa begitu, ya seakan-akan kita terima nasib. Tapi terapi energi, banyak kasus seperti ini bisa sembuh dan sembuh hilang. Kenapa bisa begitu? Nanti malam atau besok malam saya akan jelaskan supaya semua peserta bisa dengar jelas. Gitu ya. 魏老师你好，我2年前得了这个叫做 Birmingham Syndrome。Birmingham Syndrome，我给你看一下，中文是这样子。我的石头就是好像。很辣，好像吃了辣椒酱，就是一直这么辣，然后呢，就是好像有针一直刺这个样子。前后已经有2年了，我看了很多医生，治也治不好。那我想请问魏老师，这个病情应该是怎么样处理的好？谢谢。第一个，你调整7号心脏；第二个。调整你的腮巴、下巴，就这样。那请问一下，这个是神经的问题，还是口腔里面有什么方改啊、霉啊，还是什么？因为我看了口腔的医生，他说不是你口腔里面有生什么疮啊，或者是yeast这些，不是那么。说来说去，好像就是神经的问题，是不是这样子呢？对，有可能跟脑部方面，或是舌头本身，这些味蕾的感觉，或是味道的感觉，脑部的神经有关，所以就调7号。我为什么叫你调心脏？有些心脏方面的毛病啊。也会呈现在舌头。一般心脏方面的毛病，你容易发现一个人很容易冒汗，跟非常不容易流汗，那个都是心脏方面的问题。有少部分的人会在舌头呈现出异样。那因为现在的科学仪器没有那样
精准的仪器，它并不能够侦测出来。譬如说中医方面讲气血，在西方医学没有这一套理论的，那你就针对，就腮巴、下巴这样，然后调气汗跟心脏，就会有帮助。这几天就认真做嘛。但是他来的就是很突然啊，魏老师。这个病情来得非常突然。也是这样做啊。那多静坐。多静坐。好的，谢谢你。Perlu terjemahkan? Ya, sejak 2 tahun ini ada keluhan namanya itu burning tongue syndrome. Sindrom lidah terbakar, lidah panas. Itu terasa seperti makan cabai pedas, padahal tidak makan apa. Sudah sejak 2 tahun, gak jelas apa penyebabnya. Mendadak muncul seperti itu. Kalau pergi ke dokter yang rongga mulut, tidak ada masalah dengan lidah, tidak ada masalah dengan di dalam rongga mulut. Bukan karena penyebabnya itu jamur, bukan penyebabnya ada kuman atau apa. Lalu pergi dokter syaraf juga tidak terlalu jelas. Tanya sama Lause bilang di dalam konsep TCM, Traditional Chinese Medicine, kenapa tadi terapi jantung sama cakra 7? Kaitannya begini, umumnya orang yang tadi terapi orang kepala bisa basah, dikit-dikit keringetan, atau orang yang sama sekali nggak bisa berkeringat. Lause bilang itu adalah gejala dari fungsi jantung, ada yang kurang baik. Sebagian besar seperti itu, gampang keringetan atau susah keringetan, itu jantung. Tapi sebagian kecil orang yang punya masalah atau fungsi jantung lemah, itu bisa juga muncul di lidah. Ada sebagian kecil kasus seperti itu. Jadi kita belum berani pastikan, tapi yang jelas Lause bilang coba dulu terapi jantung 7, setelah itu ya kedua sisi daripada kita punya pipi, ya, terutama yang dekat kelenjar di sini. Karena bisa juga, kenapa cakra 7? Bisa juga ada hubungan dengan fungsi syaraf otak yang ada hubungan dengan kita punya syaraf perasa, taste bud gitu. Memang sekarang ini di instrumen medis periksa mungkin belum ketemu kaitannya apa sindrom gejala ini dengan syaraf kan, dengan organ-organ lain kan. Sekarang instrumen kayaknya belum bisa kasih hubungan yang jelas, yang pasti. Maka dokter pun nggak ada diagnosa yang pasti. Maka masih namanya sindrom. Gitu. Sindrom itu punya kemungkinan banyak. Penyebab asalnya punya kemungkinan banyak. Itu namanya sindrom. Masih ingat? 7 jantung. Setelah itu tempatnya keluhan kita. Dalam metode longevitologi diketahui 5 cara untuk masuknya energi. Kemudian dari kelima itu bagian mana yang paling terpenting untuk kita supaya menterapi orang lain menghasilkan suatu kualitas yang benar-benar bagus. Ada 5 kondisi bertambahnya energi. Sekarang bagaimana terapi orang cari kondisi yang terbaik dari 5 itu? Apa yang harus kita lakukan untuk? Tahunya 5 kondisi itu dari mana? Dari buku baca. Buka cakra dan ya, karena semalam belum dijelaskan. Berarti kita dari baca-baca. Kan 书本好像有5个时间、5个情况，我们可以增加能量。我说老师做完好像还没有讲，看书本。那么我们帮人家调整，如何可以创造最好的情况，让他可以吸收最大的能量。就是把自己心静下来，放空，什么都不需要想，就如同一条水管空空的时候，里面是最通畅的。Bagaimana supaya pada waktu menterapi orang bisa tercapai kondisi maksimal, jumlah energi volumenya maksimal. Kalau saya bilang kuncinya itu adalah di kondisi pikiran dan batin kita.
pada waktu terapi sama orang, kita bisa tenang, rileks badannya, pikiran dan hatinya bisa tenang, bisa damai, apapun tidak usah dipikirin, maka kita seperti saluran, seperti pipa air. Pipa air yang kosong, yang tidak ada apa-apa, jumlahnya air lewat bisa maksimal. Kalau pikiran sibuk, pikirin ini, pikirin itu, pipanya ada kotoran, maka air yang lewat itu terhalang, tidak maksimal. Jadi kondisi batin pada waktu terapi orang, maka itu adalah yang terbaik. Makin tenang, jalannya energi makin maksimal. Begitu. Untuk melatih supaya kondisi batin itu kan benar-benar kita bisa maksimal, kan kita perlu jincuk yang benar. Ya. Bagaimana bisa diterangkan jincuk yang supaya kita bisa mendalami jincuk itu bagaimana? 心念境就好像一个空的管水管，那么如何创造我们的心念境也好，是不是要定期多静坐？ kunci daripada menyalurkan energi maksimal adalah kondisi batin kita tenang. Jangan merasa kesel, jangan merasa waduh nggak sabar udah jam berapa. Makin tenang dia jalannya makin banyak, makin maksimal, hasilnya makin nyata. Tapi bagaimana melatih batin kita bisa tenang, bisa damai, bisa relax, itu adalah melalui latihan meditasi. Jadi satu sama yang lain sebetulnya saling berhubungan. Meditasi orang terampil mengelola batin makin mantap. Batin makin mantap, terapi orang jumlah energinya makin banyak. Makin banyak jumlah energi orang makin merasa dan dia punya reaksi penyembuhan lebih nyata, lebih cepat, lebih terasa. Ya. Oke. Untuk itu kan metode meditasi kan banyak sekali. Nah, untuk metode meditasi jincuk dari non-gravitologi yang harus kita lakukan yang benar-benar sesuai dengan aturan itu bagaimana? Bisa diterangkan? 静坐很多种的方法，那么我们长生学是不是选哪一种？认为最有效、最管用，对我们净化，对我们那个可以平静的那个心态，帮人家调整，就是像一个空的水管。静坐的方法，长生节静坐的方法，主要就是要让我们去放下什么，而不是去追求什么。 Jadi metode latihan meditasi sangat banyak, jenisnya meditasi banyak, tujuan meditasi juga beragam, tidak semuanya sama. Oleh sebab itu kita Longevitology hanya satu, yaitu konsepnya begini. Lagi melakukan meditasi kita mengikhlaskan, melepaskan segala sesuatu. Jadi biarkan dia berjalan secara alami. Energinya juga yang diserap nanti akan berjalan secara otomatis, secara alami. Jangan dipikirin. Jadi meditasi jangan untuk mengejar sesuatu. Makin kita kejar itu jadi pikiran kita sibuk, ada beban, hasilnya tidak maksimal. Kita lepaskan segala sesuatu, dia maka makin tenang. 我不晓得你过去有学过什么静坐，他们教你什么？但是在长生节来讲，透过静坐的当中啊，是要让我们放下什么，并不是去追求什么。 Mungkin Sesiong sebelumnya pernah ikut latihan meditasi ini, mendengar penjelasan meditasi itu. Memang beragam. Kalau kita nggak hati-hati, kita nanti bisa bingung atau campur aduk, hasilnya juga tidak maksimal. Maka Longevitology, waktu kita latihan meditasi, semua kita nggak perlu pikir, lepaskan semua. Makin kita lepaskan, makin kita tenang, hasilnya makin bagus. 我们心若变化，我们的身肉体就会产生变化。 Bahwa apa yang terasa di fisik kita seringkali itu bermula dari gejolak batin. Perubahan batin kita akan muncul manifestasi sebagai perubahan di dalam fisik kita. Perasaan senang tidak senang itu mungkin juga dari pikiran kita. Oleh sebab itu pikiran kita belajar tenang melepaskan segala sesuatu. 所以透过静坐当中，去放下我们的执着，跟放下我们的挂碍。 Meditasi kan latihan berapa? 15 menit, 10 atau berapa kan? Kita belajar let go of everything. Lepaskan semuanya, nggak usah dipikirin. 这样我们的心就能够越来越平静。
Meditasi untuk menikmati ketenangan, kedamaian. Itu aja. Tapi itu pun jangan dipikirin terus. Makin pikir mau damai, makin gak tenang juga. Jadi lepaskan semuanya. Tapi kita yang penting tahu saya mau ngapain. Setelah itu lepaskan. Makin tenang, hasilnya makin bagus. 所谓心平气和，一个人的心能够平静下来，气血就能够调和，就能够更健康。 Nah, kalau dihubungkan dengan konsep kesehatan ya dari sudut pandang PCM, maka sin pinci pada waktu sin hati batin kita tenang, damai, maka kita punya chi apa tuh harusnya alirannya energi akan bekerja secara balance, secara seimbang, berimbang dan juga harmoni. Nah itu adalah menuju ke koreksi kepada kesehatan kita. Boleh tanya? Boleh ke depan juga ya? Enggak, cuma mau nyambung ini. Iya. 就是接着他提问的问题。 mau nanya nyambung ini. Jadi bahkan kita tidak usah memikirkan kita mau mengobati apa, tidak usah. Pada waktu meditasi jangan pikirin mau mengobati waktu terapi. Bahkan tidak perlu memikirkan ini saya mengobati makan misalnya. Lagi prosesnya itu. Iya. Tadi kan disebutkan. 老师说一切都有方向，放空。那么我们帮人家调整的时候，调整的过程我们也不需要一直想，这个就为了他最好，为了他康复，为了他不需要去想解决这个你去想就反而差了。 Sebelum mulai terapi kita perlu pikir ini cakra mana, ini titiknya, lalu caranya udah nyaman loh. Tapi pada waktu proses terapi dua-duanya pejamkan mata, pikirannya ngapain? Lepaskan semuanya. Jangan pikir ini udah tepat loh, semoga dia cepat sembuh. Makin sibuk pikiran kita, penghalang di dalam proses jalannya energi juga makin banyak. Energi tidak maksimal. 我们静坐练功，能够让心 平静下来，放空，就好像一个水桶空空的时候，它的容量是最多的。如果一个水桶里面有石头砖块，它的容量就会变少。 Sewaktu meditasi itu adalah sarana kita melatih ketenangan batin kita, melatih menikmati tenang dan damai. Waktu meditasi kita juga menyerap energi, maka meditasi waktu kita bisa apapun gak usah dipusingin, gak usah dipikirkan, lepaskan kemelekatan kita. Kita itu bagaikan penampung air, satu baskom atau satu ember yang kosong tidak ada isi, jumlahnya air bisa isi penuh. Tapi kalau kita pikir saya lagi meditasi supaya ini supaya itu, sekarang udah dapat belum apa rasa apa sibuk dipikirkan, dicari-cari, maka kita punya ember itu sudah ada pasir, ada batu koral, ada batu bata. Jumlah air yang masuk, energi yang diserap, ya terpotong karena adanya barang-barang itu dia punya hasil dan tidak penuh. 原来你在帮人家治疗，你要多起的一个念头去想说，我现在就是在帮你治疗，我现在就想要让你赶快好起来，我现在就在帮你怎样，这些都是多出来的执着跟念头，就好像 水管里面多了一些石头砖块一样，最好是什么都不用想。Jadi kalau kemarin-kemarin kita terapi kepada orang sambil proses terapi, wah semoga dia cepat sembuh, niat kita baik, semoga ini bisa apa menyelesaikan yang punya penyakitnya, membersihkan akar penyakitnya dan seterusnya. Tapi kesibukan dari pikiran dan hati kita itu adalah kemelekatan. Kemelekatan itu seperti kita menjadi penyalur pipa air yang dalamnya itu ada batu, ada kotoran dan ada endapan. Jumlah air yang lewat pasti terhalang, tidak maksimal. Jadi mulai hari ini kalau kita terapi, sebelum terapi kita pikirin cara ini udah tepat belum, punya waktu berapa banyak, setel waktunya. Sudah gitu semua tinggalkan. Biarkan dia berjalan secara alami, kita menikmati prosesnya. Apapun gak usah dikejar-kejar. Ini udah sembuh belum nih? Ini udah baik kan, nggak usah dipusingin. Nah, ketika同学 Bisakah? Buat yang lain juga semua sama ya, kita belajar dari pertanyaan ini. Bisakah
Ini kan tadi di penjelasannya, bisakah alumni psikologi ini ada di training khusus untuk supaya meditasi benar-benar sesuai dengan yang diajarkan oleh psikologi? Ada. Soalnya kalau diomongin persepsi kita semua pasti berbeda-beda. Training khusus itu maksudnya latihan bersama. Bersama untuk hanya jinjok. 我们学完5天或者6天的课程之后，老师说静坐是很多种的方法，那是不是每个人做的可能不一定一样？是不是可以做一个团练？团练就定期团练，这样就大家就比较熟练。所以这个白亚这里有调整站啊，下课初中级班毕业以后，你们就可以来。 Jadi begini, untuk DM11 setelah lulus nanti semua peserta yang mau belajar fokus harus paksos di HR Muhammad. Dulu sebelum pandemi kita terapkan seperti ini. Karena kalau kita ke terapi center nggak ada yang mengarahkan dan pengarahnya kurang sekali. Kalau di kami pasti disiplin, tegas. Kalau tegas kita itu jangan dianggap apa? Keras. Ya, tapi demi untuk agar kita dapat ilmu yang diajarkan oleh Laosu dapat kita serap, dapat kita praktekkan dengan benar. Karena latar belakang kita yang belajar roh mitologi ini macam-macam. Ada yang belajar ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini. Dan sedangkan di buku kan juga sudah dijelaskan bahwa kita terapinya cukup ditempelkan tenang, tapi karena ada ilmu lain-lainnya, sehingga pada saat kita praktek dicampur dengan ilmu lainnya, nah itu akan merugikan kita sendiri. Oleh karena itu kami sudah rembukan bahwa lulus dari DM11 ini mencapai 30 kali stempel itu harus di HR Muhammad. Saya kira gitu. Setuju dong? Ya, terima kasih. Yang luar Surabaya nanti di luar daerah yang ada silakan. Tolong diorganisir. Iya. Dan yang di luar daerah justru kita juga serahkan ke masing-masing. Nanti ada formnya pada saat terapi satu pasien itu adalah 1 poin. Harus ada 30 pasien. Dan disertakan fotonya, disertakan keluarnya apa, nomor teleponnya pasien, terus juga terapinya seperti apa. Itu sebanyak 30, itu baru didapat untuk mengikuti kelas F4. Ya, saya kira gitu ya. Jelas ya? Ya. Untuk misalnya kita membantu pasien itu satu kunjungan itu 1 poin atau 1 orang 1 poin? 1 orang 1 poin. Kalau untuk yang di luar jangkauan kami. Ya. Ya, karena kenapa kok 1? Karena kita nangani 1 orang yang stroke. Yang kedua mungkin kita nangani orang yang cancer. Nah, itu sudah dua pengalaman yang kita dapat. Ya, saya kira gitu. Terima kasih. 其实泗水这里还算初中级班毕业以后还算轻松。Jadi boleh bilang untuk peserta yang di kota Surabaya ini selesainya kita punya program atau kurikulum 6 hari atau kali ini 5 hari, kita masih ada yang mengarahkan, masih ada tempat latihan bersama. Jadi banyak pertanyaan sudah bisa terjawab, nggak bikin kita bingung gitu. 在我们加拿大多伦多的 center， 初中级班毕业以后，另外还要去上6堂的好转反应导读。 Jadi walaupun kita perlu disiplin, tetapi
ini masih dianggap enteng. Di Kanada, di kota Toronto, selesainya program dasar menengah 6 hari. Untuk mau terapi kepada orang lain, orang luar, itu ada lagi latihan selama 6 hari. Tahu itu latihan disertai dengan bimbingan. Dan 6 hari itu untuk apa? Khusus untuk memperhatikan reaksi penyembuhan, reaksi perbaikan. Sehingga setiap orang tahu kalau ada keluhan seperti ini, reaksi seperti ini, apa yang kita mesti lakukan. 就好像你们学了被调整，或是帮人家调整，身体有什么样的反应，要告诉你们。如果你不知道这个道理，出现一些现象，是你做得很好，你不知道，你反而会怕。 Oleh sebab itu, setiap kali kita latihan saling terapi, oke, sudahi terapinya, lalu sharing sedikit kiri dan kanan. Masih ingat? Itu supaya apa yang terasa bisa pasien terima terapi merasakan sesuatu reaksi, bisa juga orang yang memberi terapi dia juga timbul reaksi di badannya. Jadi di dua pihak bisa saja terjadi ada reaksi. Kalau kita nggak share, nggak kasih tahu, orang lain nggak tahu, kita juga lupa. Nah, jangan sampai nanti di dalam suatu kondisi nyata kita terapi kepada orang, kepada pasien yang kita tidak kenal, lalu timbul reaksi seperti ini, seperti itu, kita biasanya nggak memperhatikan. Lalu si pasien itu khawatir, kok gua tadi sakitnya sedikit, sekarang makin linu. Lihat dia khawatir, kita ikut-ikutan khawatir, karena kita nggak tahu. Tapi kalau setelah tahu, oh, bahwa energi saya tempelkan seperti ini, orang bisa makin sakit, energinya sampai sedang melakukan koreksi, maka orang itu ada reaksi yang intens. Kalau begitu, terapi saya energinya benar, nyampe, sehingga orang merasakan sesuatu. Nah, hal ini yang perlu kita ketahui. Melalui latihan seperti ini, kita akan lebih familiar, lebih tahu. Jadi tidak bingung ketemu situasi yang real case gitu, situasi yang benar-benar. Lalu siapa yang bertanya? Pertanyaan berikut. Selamat siang, Pak Dosen. Saya mau tanya, seandainya kita itu lagi kondisi sakit, kemudian kita tidak bisa duduk, kemudian kita tiduran, kita terapi, contoh sakit perut, saya taruh di perut sama di tubuh, kemudian mungkin tangannya kita ganjel, kemudian kita ketiduran, apakah energi itu, penyembuhan itu tetap berjalan atau putus? Ini terapi sendiri maksudnya. Terapi sendiri, kondisi kita misalnya berbeda. 我们在痛的时候，可能坐着不太舒服，好像泻肚子，或者是在那个胃痛或者什么，我们自己躺着自我调整，一个是换腹，一个是7号，然后我们躺着是不是可以用枕头垫？然后我们如果睡着了，那个能量是不是还继续在操作，还是就睡着就算就没有？可以用躺着，躺着可以用枕头来垫我们的手，做到一半睡着了也一样有效。 Kita pada waktu terapi sendiri, dalam kondisi kita ada tidak nyaman, wah lebih enak baring, silakan baring. Yang manapun yang lebih nyaman, kita berusaha. Kalau tidur ya, kalau kita berbaring ya berbaring, tempelkan satu titik sakit, satu cakra yang terkait. Wah kalau begini, bisa pegel, tangan saya nggak mantap, cari bantal yang cocok, ganjel boleh. Tapi karena nyaman, maka nggak terasa sakitnya udah ketiduran. Ketiduran, tangan yang di posisi tersebut dia masih menyalurkan energi seperti itu. 昨天老师有告诉你们，回家要躺下去睡觉的时候，就把手放在膀胱嘛。很多人，你晚上起来小便的次数就少很多了。 Kan ada ditanya, ada nggak yang punya keluhan itu malam mondar-mandir ke toilet berapa kali? Walaupun bisa tidur tapi terganggu tidurnya, nokturia, ya, kencing 3-4 kali gitu kan. Nah, lalu pesan apa? Menjelang tidur kita tempelkan kedua tangan di posisi kandung kemih di bawah perut. Nanti sudah ketiduran pun nggak apa-apa. 你们昨天有没有比平常好睡啊？ Ada nggak peserta
yang punya keluhan nokturia, yaitu malam itu mesti berapa kali bangun untuk kencing. Kalau ada nggak lakukan yang Lause pesan, kedua tangan tempelkan di bladder, di kandung kemih kita. 起来小便的次数有没有变少？ Kalau sudah kita lakukan, ada terasa beda nggak? Apa tidurnya lebih nyaman? Jumlah ke WC berkurang nggak? Malamnya? Biasanya pergi ke toilet? Oh. 一般每个晚上都有几次到卫生间，做完就sampai pagi tidur， 做完睡着就一直到天亮。好像 yang lainnya ada？ 好像很多同学都不愿意回答老师哦。 Yang lain gak ada yang jawab Lause. Yang ada keluhan, yang ada coba kasih tahu. Iya apa enggak? Belum ada hasil tuh, nggak apa-apa kasih tahu. Ya ini apa? Saya belum mencoba. Oh. Tapi pipis nocturia ada. 我是有夜尿，但是做完没有做。还没有做。没有，有些没有做也会好睡啊。 Tapi walaupun kita belum lakukan secara spesifik, banyak mondar mandir ke toilet malam hari tempelin itu. Ada juga yang belum lakukan, tapi kan kita hari pertama buka cakra dan tambahnya energi. Energi juga mengelola, mengoreksi apa-apa yang menjadi masalah kita. Tapi belum merasa berubah apa-apa ya. 好了，等一下再讨论前面那个同学。 Pertanyaan lain ada? Saya melakukannya sampai sambil tidur saya.他还没有问完。 Satu lagi, kalau seandainya kita lagi terapi orang, kemudian tiba-tiba saya flu, pilek, kan meler ya, kan mengganggu. Apakah perlu saya berhentikan dulu, saya tarik terapi yang lain, atau boleh saya teruskan? Kita ada gejala pilek terapi kepada orang. Tiba-tiba di tengah itu kita mau bersin, meler, basah. Berarti kan harus kita betul-betul bersihkan dulu. Nah, itu mengganggu energi. 我们有一点轻微的伤风或者是感冒，我们还可以帮人家调整。如果调整的过程中需要打喷嚏，不能再阻挡，是不是我们就暂停几秒钟先处理？可以啊，就好像调整到一半就放屁一样啊。然后还要继续，老师。对啊。Kita terapi kepada orang bisa saja energi udah pasti lewat badan yang buka cakra, lalu salurkan kepada orang. Karena energi juga lewat badan kita duluan, maka bisa saja kita lagi ada pilek, lagi ada keluhan perut tidak nyaman dan seterusnya. Energi itu bisa koreksi. Sampai di tengah-tengah, waduh gatal sekali hidungnya nggak tahan. Ya tentu, Pak maaf sebentar, ambil tisu, cepat-cepat bersihin. Sama juga di perut kita punya angin, dapat energi, anginnya mau ngusir. Kalau kita tahan-tahan, meledakan repot. Jadi Pak sebentar, pergi WC, balik paling 1-2 menit udah selesai. 这个打喷嚏跟放屁都是很自然的事啊，不要憋着了。 Itu reaksi alami, janganlah malu. Kasih tahu, Pak 1 menit sebentar saya balik. Ini energi lagi bekerja di badan saya. Kan begitu. Jadi orang tahu, wah, yang terapi pun, yang memberi terapi pun energinya bisa bekerja. Tentu kita salurkan ke dia juga dia akan terima. Jadi gitu, alami aja apa adanya. Jangan ditahan sampai nanti pikiran kita nggak tenang. Waduh, gua masih berapa menit lagi tahan-tahan. Makin dipikir energi terhalang, gitu kan? Mau tanya, saya dari Surabaya. Saya dari Surabaya mau tanya, sekaligus menyatakan untuk kelaunan mata saya udah sembuh. Floaters, yang ada. Ya. Kemudian yang kedua, udah sembuh setelah berapa kali kan? sekitar 1 bulan. Oh. Setelah 1 bulan, itu pun setelah suami saya ngingetin, loh kok dia punya floater nggak ada ya sekarang. Terus saya baru bilang, oh iya ya, punya saya juga nggak ada. Oh, tadi suami ada keluhan yang sama juga? Ada keluhan yang sama, cuman waktu nyata di kartu dia nggak nulis itu. Dia tulisnya yang lain, level lah, prostat atau apa gitu. Nah level sama prostatnya ya belum ada apa-apa lah ya, tapi dia menyatakan di floater kok hilang. Ada dokter bilang nggak bisa diapa-apain, dioperasi juga nggak bisa, dan juga sangat mengganggu. Bukan yang lewat, tapi yang stay floaternya. Oh. Ingat dia. Jadi ada bercak hitam atau apa? Sekarang bersih total.
Setelah berapa? Sebulan, seminggu 2 kali ke center. Nah, sementara punya saya ini problemnya tinnitus. Pertanyaan saya, peluang tinnitus untuk sembuh itu berapa? Karena peluang apa? Tinnitus. Oh, tinnitus. Denging-denging. Iya. Dan penyebabnya tinnitus itu apa? Kalau dokter barat bilang degeneratif lah, atau tidak tahu penyebabnya lah, semua angkat tangan lah. Jadi ya putus asa sih saya. Kiri dan kanan nggak sama suaranya. Yang dua-duanya bunyi. Iya, pertama tapi volumenya beda. Kiri dulu keras. Musiknya juga beda, volumenya juga beda. Ya, yang kanan lebih kecil, barusan muncul beberapa bulan. Yang kiri udah lama. Nah, kemudian peluangnya itu bagaimana? Saya juga merasakan energi itu kalau meditasi akhir-akhir ini maupun ketika terapi orang, badan saya bisa goyang-goyang sendiri. Itu normal nggak sih? Setiap saat meditasi atau setiap kali akhir ini meditasi. Ya meditasi awal-awal nggak merasa apa-apa. Jadi kayak ada kocan gitu loh, nggak bisa dikontrol. Tapi kadang-kadang juga bisa diam sendiri. Untuk terapi orang, badan kita juga bisa gerak-gerak. Yang tadi hari ini baru pertama kali terapi orang juga ada sedikit goyang. Pasiennya nggak gerak, tapi kita yang gerak gitu ya. Merasa gerak. Ada 2 pasien. Yang pasien pertama tadi pasiennya nggak gerak, saya yang gerak. Pasien yang kedua saya nggak gerak, pasiennya yang gerak. Tapi kalau saya meditasi di rumah biasanya nggak ada apa-apa, cuman akhir-akhir ini semingguan ini baru gerak. Ini ada beberapa poin saya bertahap ke main. Kelamaan saya juga lupa. 老师，两夫妇都做调整，她老公有前列腺、有肾脏等等的问题，其中有一个是飞蚊症。老公的飞蚊症，他不是一直走动的那个虫，就是在那个地方就很那个固定式的，固定式是很长的。后来做了大概有一个月，到那个调整站，每个星期2次，一直到1个月。后来老公很奇怪，那个东西不在了，本来就不在了，就是，所以就老公跟老婆说了，我这个飞蚊症好像这个现象已经没有了，然后他才知道，他也已经没有了，老婆也原来有那个飞蚊症，但是没有老公那么严重，现在也说，就大概有1个月被调整，他已经好了。医生啊，不是，后来现在还有别的就是耳鸣，耳鸣到了几个医生都是说这个是退化，说老化也不是很老，但是说退化没有药的，所以就听医生说就很悲观，没办法。我们常胜贤是不是乐观？乐观啊，乐观。Kalau dokter jelasin ini mah degeneratif, nggak tahu penyebabnya apa, sehingga kuping itu bisa denging, bisa bunyi, tinnitus. Sehingga pesimis, wah kalau begini harapannya apa? Dokter-dokter juga nggak tahu penyebabnya, belum ada obatnya. Saya tanya langsung, kita pesimis atau optimis? Di longevity optimis. Kan harapan dan contoh sembuh tidak sedikit banyak. 乐观老师，对这个问题有很多已经治好了，karena banyak kasus yang baik。那这个原因是什么？医生都说明不清楚。基本上跟耳朵退化有关系。Memang ada kemunduran fungsi pendengaran, ada melemahnya atau kemunduran。那有很多人肾脏的气比较弱，也会去造成有耳鸣这个现象。Kemampuan fungsi pendengaran kita itu ditopang oleh fungsi ginjal yang bagus. Pada waktu terjadi penurunan fungsi ginjal, itu kemampuan pendengaran bisa terganggu, ada kaitan. 你昨天问过我，我有教你怎么调。 Kemarin kayaknya ada tanya, bukan? 老师 seperti itulah. 重点就是两边的耳朵啦、7号啦、后脑，然后肾脏。 Jadi keluhan tinnitus itu adalah gejala di mana kuping gak ada yang ngomong sama kita tapi kupingnya bunyi, ya ada suara denging atau dengung di kedua telinga,
7, kalau bisa belakang kepala, dan ginjal perlu diperkuat. Pada waktu ginjal fungsinya turun, melemah, pendengaran kita bisa terganggu. Boleh nggak sambil tidur? Kadang-kadang kan capek. 有时候工作完后就很累，是不是可以一边躺着一边做？当然是可以的，但是不要睡着，效果会比较好。 Sambil berbaring terapi boleh, bukan tidak boleh. Tapi kalau kita benar-benar mau terapi, usahakan bentuknya berbaring, tapi jangan benar-benar tertidur. Kalau tertidur ya bagus, tidurnya istirahat, tapi hasil terapi kupingnya mungkin ya tidak maksimal. 钱少赚一点的，去换健康比较要紧。 Kita punya kesibukan bisnis, menghasilkan profit uang. Tapi mungkin kita mesti kompromi. Udah, uang saya ada untung, saya kurangin sedikit waktu karena health is priority. Bukankah kesehatan kadang-kala bisa lebih penting dari uang? Karena kesehatan hilang, uang belum tentu bisa beli kembali kesehatan. Ya, susah dari tadi mau tanya, sorry. Terima kasih. Tadi saya sedikit sebelum saya bertanya, saya sedikit mau membagikan pengalaman saya ketika tadi malam ditanya siapa yang kalau malam itu Suster mau sharing sedikit sebentar, lalu buka lensanya. Dari mana, Suster dari mana? Saya dari Semarang, Lain San Paulo. Saya sudah lama ingin sekali ikut kursus ini, tapi baru kesempatan kali ini sehingga saya rela berangkat dari Semarang ke Surabaya. 本来已经很久了，想参加这种课程，但是这一次才有机会过来三宝龙到四水。 Dan tadi malam ketika ditanya siapa yang kalau malam itu beberapa kali ke toilet, lalu dikatakan kalau itu yang terjadi maka coba terapi. 昨晚听到老师说，人有夜尿，你就先做，回到家一双手还没有临睡之前就放在那个小腹部，在膀胱，我就做了。 Lalu sebelum tidur tadi malam saya coba terapi dengan meletakkan kedua tangan saya, dan yang terjadi luar biasa. Saya tidak ke toilet sama sekali, hanya satu kali karena kedinginan. Biasanya 3 sampai 4 kali saya ke toilet. 昨天晚上第一天，就是老师说的，一双手我放在那个小腹部，临睡之前，然后我睡着了。本来半夜就有一次，因为空调可能太冷，我就有一次到卫生间。那么修女一般每天都会几次晚上？他说至少3次到4次。昨天晚上就有一次。 Lalu pengalaman kedua tadi pagi, memang sudah sekitar 1 bulan, mata saya kiri dan kanan ini agak berair. Lalu tadi malam kan dijelaskan supaya menterapi dengan menutup kedua mata dan memegang cakra 7. Kemudian saya melakukan tadi pagi, mungkin sekitar 10 menit, dan efeknya sangat luar biasa. Saya merasa mata saya menjadi lebih kering. Masih agak basah, tapi saya akan coba terapi lagi. Sudah berkurang. Sudah berkurang. 然后另一件事，近1个月来，我眼睛常常会很多眼泪，很湿。然后昨天晚上老师说，任何的问题，眼睛就在眼睛。然后7号，今天早上我就做了，眼镜换布还有7号，大概10分钟，过后，眼睛就比较水就比较，眼泪就比较少了，比较舒服了。我希望我继续做这个可以断根，可以解决。当然可以啊 Pasti bisa. Jadi udah 10 menit ada lihat proses, ada kemajuan, suster lanjutkan pasti bisa selesai keluhan itu. Terima kasih. Pertanyaan saya, bagaimana cara menterapi orang yang masuk gejala Alzheimer atau yang sudah Alzheimer? Pelupa atau pikun? Alzheimer, jadi sudah tidak tahu orientasi, misalnya cara berpakaian, kemudian sudah ngaco begitu ya? Sudah ngaco, sudah lupa orang, disorientasi, lupa orang.
Itu bagaimana cara terapi？问题，想提的问题，有人这一种病，阿兹海默，阿兹海默就是一个是健忘，第二就对自己穿衣服裤和上衣有时候会颠倒，就这个很多的东西就搞不清楚了，怎么帮他调整？然后他的后脑、第六、第七穴道，然后整个头部调一下。belakang kepala, otak kecil, cakra 6. Setelah itu cakra 7 dan sisi kepala. Belakang, cakra 6 di depan, lalu cakra 7, lalu kedua sisi. Semuanya di sekitar otak, syaraf otak. Terima kasih. 好，时间差不多了啊，大家该去吃饭了。makan. Oke, kita berdiri sebentar, kita bilang terima kasih sama Lose. Kita sudahi tanya jawab hari ini. Yang masih ada pertanyaan belum selesai, belum sempat nanya, besok nyambung, gitu ya. Kita cukup bilang terima kasih, sesi Lose bersama-sama. Selesai tanya jawab, berikutnya terapi masing-masing di perut yang lapar, pakai nasi.新的语言